estetika ketimbang etika. Etika itu isi. Datang kumpul di gedung, oh semangat, keluar bawa panci. Ini keluarnya bawa ekor racing ya, ekor racing, ekor parking, ekor diesel, istimewa, independen. Tapi harus menjiwai apa yang kita jual. Kita harus tahu. Jangan sampai ketika ada orang nanya nggak bisa jelasin. Ini pengalaman saya ada kan saya punya web di embryostore.com ya, barangkali nanti bisa buka embryostore.com. Iklan sedikit Pak ya. Ada orang telepon ke admin saya, Pak saya mau beli bibit kelapa kopior karena saya pemakan kelapa kopior yang sudah 100% kopior, hanya 2,5 tahun sudah berbuah ya. Aja disambungkan ke saya. Oh iya saya Pak ya. Dari mana? Dari Banten ya. Saya mau coba 10 ya, saya matikan Pak katanya. Karena orang itu sudah merancang kegagalan. Siapa yang merancang kegagalan pasti gagal karena mau coba. Kami berpikir riset itu lama, tapi wong Indonesia sebelum dia melihat dengan matanya dia tidak mau. Apalagi yang ngomongnya wong biasa-biasa baik. Ada orang datang ke kantor tanya Pak Aep, oh Pak Aepnya ada di dalam, padahal ketemu saya karena saya pakai kolor. Pas gitu, mana Pak Aepnya kok gak keluar-keluar? Saya duduk aja di kursi tamu pakai kolor, pakai kos oblong. Kenapa? Iya ketemu Pak Aep ahli bioteknologi. Saya lihat fotonya. Oh berarti tadi foto saya yang pakai dasi itu hebat juga. Ketika pakai kolor hilang. Nah itu kadang-kadang orang terjebak Dulu dengan penampilan. Nah nantinya setelah ada pembekalan dari Pak Haji, mungkin dari beberapa narasumber yang lain, saya sih lebih ke sharing ya. Dalami apa yang saya jual. Karena tadi pengalaman saya mau coba-coba. Nah orang ini kalau benar dia telepon saya lagi. Nyata kan? 2 jam kemudian orang itu telepon. Baru ternyata closingnya 100 pohon Pak, bukan 10. Kenapa? Saya buka wawasannya, saya buka pemikirannya. Nah begitupun ibu. Saya kemarin ketemu sebentar dengan ya pengusaha lah gitu ya. Karena mungkin melihat brandingnya saya, udah pakai produknya Pak sama produknya PT BES, insya Allah 10.000 hektar. Dahsyat. Padi organik 720 malai. 720 butir dalam satu malai. Nanti terakhir mungkin saya akan putar videonya ya. Itu tingginya sekitar 0,5 meter lebih. Lebih tinggi dari saya. 1 meter. Itu padi asli Indonesia yang saya muliakan 8 tahun. Masya Allah. Ibu tahu Kabupaten Kuningan? Oh. Ya. Kabupaten Kuningan di Jawa Barat itu ada gunung namanya Gunung Ciremai. Kalau dalam kitab Taurat tersebut namanya Fursa. Karena di bawahnya itu ada peradaban Neolitikum. Indonesia itu negara yang sangat tua. Gunung Padang. Makanya dalam buku saya The Miracle
Saya banyak mengupas tuntas tentang Atlantik. Inilah dulu diprediksikan sama Aristoteles. Sama saya baca juga Wangsit Siliwangi, bahwa dulu ada sebuah peradaban modern yang subur makmur loh jenawi yang bernama Atlantik. Kemudian Atlantik menghilang dan tersisa Indonesia. Apa fakta sejarahnya? Candi Borobudur. Bapak baca matematika Quran, itu situ banyak mengupas tuntas tentang Atlantik. Kenapa kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat di Turki? Kenapa kapalnya pakai kayu jati? Di mana kayu jati? Di Indonesia. Dan diprediksi Gunung Selamat adalah tempat pembuatan kapal Nabi Nuh. Jadi kita bercerita sejarah. Ya. Suratnya Nabi Sulaiman yang dikirim burung hudhud itu ketemukan di Wonosobo. Hari ini ada pengkajian di sana tentang berpindahnya Candi Borobudur dari Wonosobo yang diceritakan dalam surat Sulaiman. Artinya kalau melihat fakta sejarah, Indonesia sangat tua. Dan diprediksi Nabi Sulaiman itu ya dari Sleman, Yogyakarta, Solomon. Karena satu-satunya nabi yang berawalan Su itu hanya Sulaiman, lainnya tidak ada. Suaib. Bapak suka mendengar cerita dari Pak Kiai. Siapa Nabi Adam? Apakah manusia pertama di muka bumi? Oke, Al-Baqarah ayat 30. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin. Ada yang dipimpin. Malaikat protes, apakah engkau akan menumpahkan darah lagi di muka bumi? Artinya sebelum Adam itu ada manusia. Dan saya lebih condong bahwa Adam adalah nabi pertama di muka bumi yang diciptakan Allah. Bumi ini tua. Lihat sejarah. Kenapa bekas kakinya Nabi Adam Kalimantan Barat ada Ketapang, Gunung Cermai, Kuningan, India sampai di Mekah. Itu tapaknya sama. Dia berjalan dari Masyriq ila Maghrib, dari timur ke barat. Makanya dalam Taurat saya temukan ada tulisan Furusa. Furusa itu gunung, Jibla, Jabal. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus berbangga hati karena nenek moyang kita adalah manusia tertua di muka bumi ini. Dan dulu bertani, jadi jangan lemah, jangan takut, jangan malu menjadi petani. Pengusaha. Jadi pengennya jadi pengusaha tani, kayaknya gak mau blok. Ya. Setuju tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi petani cerdas, memberikan hajat hidup orang banyak. Beli sepatu bisa besok, bisa lusa, tapi urusan makan bisa berantem orang kalau nggak ada nasi. Artinya pangan adalah hal yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah konsep pertanian 4.0.
kita akan tergerus kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Saya 2018 membuat sebuah inovasi. Ada beberapa pohon yang saya pasang chip. Jadi saya cukup mengontrol dari laptop saja, pohon kurang pupuk, pohon kurang air. Bahkan kadang-kadang karena orang Indonesia takut, kadang-kadang pohon takut dicolong, kita tahu. Itu yang sudah kami buat ada di kelapa sama di kurma. Jadi kalau berkebun, tukang kebun ngomongnya sudah nyiram, kita tahu komputer kita akan menyala. Oh bohong, tukang kebun. Di situ ada aplikasi eco farming sekian gram. Tiba-tiba nggak di aplikasi sistem. Bohong. Kita sudah mengarah ke sini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sempat main rumah saya, rumahnya Pak Ed, di atasnya ada tower satelit. Jadi paling atas itu di ketinggian 38 meter itu ada satelit tower, yaitu kita fungsinya untuk mengawasi mitra-mitra yang ada di perkebunan. Wah, dahsyat. Dan saya sempat didatangin sama komunitas perempuan, Pak. Pak Ed, bisa nggak bikin suami saya kepalanya kasih chip? Sunat. Jadi nggak usah Sherlock papa, Sherlock terkini enggak. Nanti ketahuan nih lagi di mana. Tinggal lihat aplikasi saja. Oh tahu nih bapaknya lagi. Ya aku tidak bisa bohong. Mau ibu-ibu? Mau istri juga dipasang chip. Kita coba kembangkan di dunia pertanian. Mungkin perusahaan saya PT Embrio Multikarya, saya sebagai komisaris utamanya ingin mungkin nanti membangun sinergi dengan PT BES. Saya di bidang IT-nya, nanti PT BES di bidang Setuju. sehingga petani itu kita bisa pantau 1 hektar 10 tahun. tanaman padi ya. Itu nanti bisa kita pasang reservoir di sawah atau alat yang kita pasang sehingga nanti perkembangan padi bisa dilihat. Cukup dengan Android saja di scan. Ini ada mikroba patogen. Oh ini aplikasi eco farming-nya nggak lepas. Itu bisa dilihat. Sekarang tanamkan rasa setia dulu sama PT BES dengan produk-produknya. Siap. Jadi nanti teknologinya bersinergi. Oke? Siap. Ya. PT Embrio Multikarya ada anak perusahaannya di CP Embrio Multi Agro. Saya percaya menjadi CEO-nya dan membawahi laboratorium Embryonic Agriculture Plant di Cirebon. Dan ada beberapa perusahaan yang kita juga berkolaborasi, perkebunan sawit, perkebunan kelapa, perkebunan padi, perkebunan jagung, dan ada banyak perusahaan lain yang mau bersinergi dengan perusahaan kami. Nah, kita saat ini sedang didera oleh sebuah wabah. Mungkin saya juga tidak bercerita banyak karena tadi pagi ada kawan saya dari Belanda sekarang masih menginap di Bio Hotel di Pasteur. Hanya tadi sempat saya duduk sebentar, saya keluar karena ketemu kawan saya. Beliau ahli bioteknologi yang merasa prihatin dengan kondisi Indonesia dan insya Allah akan bergabung dengan perusahaan kami. Sempat tadi membahas Tepuk tangan.
hati-hatilah dengan virus karena dia adalah ghost extreme, hantu yang mematikan. Dia tidak mampu bereproduksi sendiri tanpa menempel di inangnya karena virus corona tidak memiliki dinding sel sehingga dia bisa hidup kalau menempel ke sel lain. Virus corona itu bakteri patogen. Ada pertanyaan ke saya, Pak Ed, ekoparting itu kan ada bakteri. Nanti takutnya menyebar dari corona. Virus adalah makhluk kecil yang diadakan. Bakteri adalah makhluk kecil yang berada. Bisa dipahami? Bakteri adalah makhluk kecil yang tercipta, tapi virus adalah makhluk kecil yang diciptakan. Kalau tercipta, Tuhan yang menciptakan. Kalau diciptakan, makhluk yang menciptakan. Ini analisa kami orang riset ya. Tapi dalam ilmu pengetahuan, virus masuk di koloni atau di spesies bakteri, cuma bakterinya jahat, bakteri patogen. Kalau ekofarming, bakterinya bakteri probiotik, bakteri yang menguntungkan. Jadi kita harus membedakan. Tapi kebaikan selalu akan bergandeng dengan kejahatan. Gak ada kebaikan kalau gak ada kejahatan. Makanya gak usah cari kebaikan. Gak usah cari orang baik. Jadilah diri sendiri yang baik. Nanti orang baik akan dekat dengan kita. Jadikanlah ekofarming sebagai sesuatu yang menarik. Tanamkan di dalam hati. Saya yakin yang datang ke sini ada yang diajak temannya, ada yang dikasih tahu mertuanya, atau dibel pacarnya. Yang datang ke sini dengan niat yang tulus karena melihat ekofarming sesuatu yang menarik. Dia akan menjadi orang sukses. Tapi yang ikut-ikutan, yang coba-coba, itu adalah manusia yang tertarik. Yang namanya tertarik nggak disengaja, karena keterpaksaan. Kita bawa motor nih, tiba-tiba setir kita nyantol ibu-ibu yang lagi jalan di pasar, bajunya tertarik, itu tertarik namanya. Tapi bapak, cewek cakep tuh. Tadi udah sampai kemana saja, karena menarik. Semua yang hadir di sini melihat ekofarming adalah sesuatu yang menarik. Sehingga tidak hanya dilihat, tapi dianalisa menjadi sesuatu yang istimewa, sehingga hasilnya akan istimewa. Mudah-mudahan yang tertarik sama kawannya, yang tertarik sama mertuanya, setelah mendengar ceritanya Pak Haji, setelah mendengar ceritanya saya, ekofarming menjadi sesuatu yang menarik. Amin. Saya tidak setuju kalau cinta membuat orang menjadi buta. Betul. Tapi faktanya ada juga. Karena rasa cinta, cintanya ditolak, matanya dicolok, jadi buta. Tanamkan dulu rasa cinta. Setelah tanam rasa cinta,
dilakukan dengan catatan: satu, tahu ilmunya; kedua, tahu produknya; ketiga, setelah tahu barangnya, ilmunya sudah ditahu, tahu barangnya, tahu juga isinya. Karena saya lihat ekoparfum kemasannya dingin, mudah dibawa-bawa gitu ya. Kalau bapak-bapak mudah untuk ngumpetin gitu ya. Jangan hanya melihat itunya, lihat komposisinya. Begini Pak, ada juga yang tanya saya, kok saya udah pakai ekofarming tapi padenya tetap aja mek-mek. Apa salah ekofarming? Atau jangan-jangan salah aplikasi? Atau jangan-jangan bibit padinya yang jelek? Atau pengolahan tanahnya yang tidak bagus? Sedikit saya bercerita. Alam Indonesia, ya, alam Indonesia dulu, tadi saya gambarkan di puisi saya, subur makmur loh jenawi, itu benar. 1 hektar sawah dulu hanya dipupuk dengan pupuk kandang 1 ton sama kacang-kacangan. Nanam orok-orok gitu ya. Tapi hasil panennya tetap melimpah. Nah sekarang 1 hektar sawah minimal kalau menghasilkan 8 ton itu harus dikasih 5 kintal pupuk majemuk baru bisa dapat ton. Kalau hanya 2,5 kintal tidak bakalan. Pak, tambah ekofarming jadi 10 ton. Alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tanah hari ini sudah tidak mampu lagi memproses unsur hara makro menjadi mikro. Saya belajar psikologi tanaman 6 SKS dulu itu. Saya suka tanya tanaman. Makanya saya dibilang orang gila, tanaman saya tanya. Cabai, kamu tuh butuh NPK tidak? Gak mau. Pohon pisang, kamu butuh NPK enggak? Gak mau. Saya butuh asam amino, kata tanaman. Artinya yang dibutuhkan tanaman itu unsur mikro, bukan unsur makro. Nah, tapi jangan negatif, karena kandungan ekofarming itu ada unsur makro. Oh, berarti tidak dibutuhkan tanaman dong? Tidak. Begini, ekofarming masuk ke lahan, sama lahan diolah. Ada namanya proses mineralisasi yang merubah unsur hara makro menjadi mikro. Kemudian dihisap sama apical meristem, akar yang paling ujung, sama bulu-bulu akar, lager. Naik, ada proses fotosintesis menghasilkan kloroplas. Klorofilnya dibuang ke daun, kloroplasnya dimakan oleh tanaman. Di mana dapur pacunya tanaman adalah daun dengan bantuan sinar matahari. Tiba-tiba mupuk sawahnya pakai ekofarming sore-sore, sama aja dengan buang duit. Jadi kalau mau sukses jadi petani itu harus disiplin.
Jadi ada SOP-nya. Mupuk pagi jam 7 sampai jam 9. Nggak selesai, ya sudah besok lagi. Kalau aplikasi lewat jam 9, percuma. Itu akan terbakar matahari duluan dan nggak jadi pupuk. Saya mah sore-sore saja. Apalagi nggak fungsi sama sekali. Kecuali Bapak belinya pupuk teknologi nano yang dijual itu unsur makro apa mikro, itu langsung semprot ke tanaman, itu langsung dimakan dalam hitungan detik. Makanya ke depan saya berharap ada 2 produk saya di perusahaan saya yang bisa bersinergi dengan Ecofarm ini, sehingga panen padi bisa 20 ton. Karena ada obat saya yang mampu menetralisir racun. Jadi tanahnya dinetralisir, biar racun-racunnya terikat. Aplikasi Ecofarming, nanti di atasnya kita semprot dengan pupuk makro. Jadi nggak ada lagi NPK, nggak ada lagi urea. Go green. Kita kembali lagi ke zona hijau. Karena apa? Pupuk kimianya susah, bukan mahal, nggak kebeli. Saya dulu zaman Indonesia 1980 itu swasembada pangan ya, zamannya Referita. Karena pupuknya ada, ya sekarang juga pupuknya ada, nggak tahu di mana. Yang selalu ada itu tidak pernah habis itu Ecofarming. Produksi terus. Mungkin nanti akan ada pembahasan bagaimana sinergitas antara pupuk pintar yang saya buat, kemudian Ecofarming untuk mendegradasi lahan supaya gembur, supaya subur. Ketika ada racunnya dinetralisir pakai obat dari perusahaan kami, sehingga hasilnya akan organik. Kita pernah dicoba. Decis kita masukkan ke gelas, kemudian ditetesin 10 ml obat saya. Hanya hitungan 10 menit, racunnya menggumpal dan itu bisa diminum. Jadi nanti hasil padinya organik dan kita tidak mencemari lingkungan, badan sehat. Kakek saya, buyut saya masih hidup, Pak. Sebentar lagi punya bau dari kakak sepupu saya. Itu sudah 137 tahun, masih gendong padi ke sawah. Itu buyut saya di Cirebon. Karena apa? Saya juga stres ngikutin dia, ngikutin beliau. Karena mau makan tuh digini dulu, nggak mau ada mecinnya. Nggak ada masakannya. Kalaupun makan nasi, dia rendam dulu sama air kelapa, baru dia mau makan. Nah, dari perlakuan itu terciptalah obat saya. Karena saya melihat, nenek saya kalau mau, buyut saya kalau mau makan, itu si nasinya itu selalu direndam sama air kelapa. Ternyata menetralkan racun yang ada di nasi. Terciptalah produk saya. Makanya lihatlah, dengarlah, jangan melihat orang tua nyusahin. Enggak, itu justru bikin saya kaya. Jadi kalau hari ini banyak orang yang lagi ngobrol begini keluar terus mati, jantung, liver, oh banyak lah. Karena obatnya diciptakan. Dulu nggak ada obat, penyakitnya sedikit. Sekarang makin diciptakan obat, penyakitnya macam-macam. Bahkan istilahnya, istimewa sekali. Namanya cantik-cantik tuh penyakit.
saatnya kita kembali. Saatnya kita kembali, kita makmurkan bumi, kita tercipta sebagai khilafah di muka bumi untuk memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasi. Tapi kita harus mengeksplorasi dengan teknologi ramah lingkungan. Sahabat-sahabat petani sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait pertanian di Indonesia. Satu, tentang bibit unggul. Sehebat apapun pupuk, sehebat apapun kita berupaya, kalau bibitnya nggak bagus, tetap hasilnya akan tidak bagus. Artinya saat ini kita selalu terfokus kepada satu jenis tanaman sehingga hasil tidak optimal. Oke, kita akan sedikit gambarkan di sini apa sih pertanian di era 4.0. Nah, di sini ada artificial intelligence dalam prosesnya. Artinya perlu kecerdasan. Ini kita perlu kecerdasan. Tuhan menciptakan otak kita terbagi menjadi 3. Satu, otak kiri. Ya, satu otak kiri. Mau tanam padi, eco farming, beli 250, kalau menjadi member menjadi 150. Wah, nanti kalau ini saya pakai ke ladang modalnya sekian, mikir aja. Itu otak kiri. Dia diibaratkan kayak calon terminal gitu. Jakarta, Bandung, Surabaya. Orang lain sudah ke Bandung, orang lain sudah ke Surabaya, dia masih kejedok aja di terminal. Itu otak kiri, Pak. Terlalu banyak mikir. Ada lagi otak kanan. Tadi teman-teman yang berlari ngerebut duit, sebenarnya duitnya banyak. Bukan masalah ngerebut duitnya. Dalam ilmu fisika tadi ada arah, ada vektor. Arah itu gerakan dari situ ke saya, itu arah. Ya. Menjadi kalau di sana A, di saya B. Terciptalah AB, action. Orang-orang yang berani mengambil resiko, orang-orang yang berani berpikir kritis dengan otak kanan, itu yang akan sukses. Sukses, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah memilih dengan segenap tenaga pikiran, materi, memutuskan untuk bergabung di PT BES. Itu sudah tepat, langkah yang sudah tepat. Setuju. Jadikan eco farming PT BES sesuatu yang menarik, sehingga terlihat logo mobil. Jadi ibu-ibu melihatnya mobil aja tuh, sehingga suaminya udah nggak dilihat lagi. Oh enggak juga. Ayo Pak, kita bareng-bareng mengembangkan eco farming, kan begitu. Nah, tadi di sini ya. Nah kemudian pengembangan di sini ada precision farming. Apa sih? Precision, presisi. Oke. Dalam fisika, dalam matematika
kita mengenal ada istilah akurasi dan presisi. Bapak bayangkan ya, di sini nih, bayangkan di lingkaran ini adalah wahana untuk kita melepaskan anak panah. Bayangkan, gondewanya dipegang, busur panahnya, gondewanya kita tarik, kita lepaskan 5 anak panah menuju sasaran ini. Nah, ketika 5 anak panah ini berjejer di sini, mendekati lingkaran, itu yang dibilang akurasi, akurat. Nah, tapi ada satu kelompok lagi tembak 5 anak panah. Dia membentuk 1, 2, 3, 4, 5 di luar lingkaran yang jauh dari ini. Itu yang dibilang presisi. Dekat tapi tidak akurat. Kalau tadi dia tidak presisi, artinya dia berjauhan tapi akurat mendekati. Yang paling bagus yang seperti apa? Berdekatan dan akurat. Kita harapkan pertanian hari ini kita menggunakan satu sistem biocyclofarming agroforestry, sebuah pertanian yang dari hulu ke hilir, sehingga kita tidak dimanipulasi, tidak hanya dieksploitasi sama segerintil manusia. Sehingga menjadi petani yang mandiri dengan konsepnya. Ini tidak hanya sertifikasi, tapi pembelajaran hari ini adalah pembentukan karakter. Sertifikat mah gampang, bisa scan tuh di rumah saya mau berapa biji. Tapi yang Indonesia ya, negara legalitas. Kamu ijazahnya apa? SDM. Kan begitu. Betul. Ada orang Cirebon malah Acung orang Cirebon. Enggak. Ada satu daerah di Cirebon namanya Desa Sindang Pancuran di Lemabang. Ada kawan saya nggak sekolah karena nggak punya duit ngangon sapi. Dia menemukan sebuah teori biologi sintetis. Sekarang dia di Birma, menjadi tenaga ahli di Indonesia. Singkirkan Pak, jadi kotoran katanya. Saya pernah melamar di sebuah perusahaan ternama di Indonesia dengan ijazah saya SMA. Ternyata ditolak, Pak. Saya di Jakarta 5 perusahaan saya datangi dengan ijazah SMA. Goblok kata istri saya, nganter-nganter suami ngelamar pekerjaan 2 hari keliling 5 perusahaan. Ijazah SMA ditolak, Pak. Istirahat saya di hotel Indonesia, di Grand Indonesia. Kemudian hari ketiga saya datang lagi dengan ijazah saya, gelarnya S3, PhD. Dengan perusahaan yang sama. Baru. Saya bawa mobil Fortuner. Oh. Nanti ketemu dengan CEO-nya. Begitu ya. Padahal kemarin saya datang ke situ boncengan sama istri pakai Scorpio, sama-sama suruh parkirnya paling belakang. Itulah Indonesia. Masuk Fortuner. Wah, paling depan. Langsung diparkirkan. Mau. Itulah Indonesia. Negara legalitas, negara yang saya tidak mau terjebak dengan itu. Setuju. Tumbuhkan jati diri bahwa kami adalah petani yang kaya, petani yang sukses. Cerdas, smart farmer.
Bapak boleh main ke kantor saya, jangan kaget ya. Kalau staf saya pakaiannya rapi, saya kadang koloran. Percaya silakan, nggak percaya nggak jadi kerja. Sama, Pak. Pagi-pagi saya sudah sedang di kebun belakang untuk celana kolor. Termasuk saya 2 minggu kemarin dapat dari tamu dari Dirjen Perkebunan. Karena dia kenal saya, walaupun saya pakai celana